Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam kali ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan sehingga kita bisa melangkah tetap kita ke majelis ilmu Lestari Al-Zakir yang penuh barokah dan sibuk, zaman penuh keberkahan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dimaksudkan Allah adalah maklumat, ada mohon doanya ada nanda kita teman anak saya itu yakin sekarang tiba-tiba berburu minta doanya mudah-mudahan sampai anaknya bunuh dia badannya tiba-tiba tambah kurus. Mohon doanya ibu mudah-mudahan anda kita sampai namanya teman si Yakin Yakin lah ya. Mudah-mudahan beliau dapat penyakitnya dan sekolah lagi bersama dia. Amin. Ibu juga yang sedang kurang sehat dan ini dan juga ibu yang lain, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan juga bisa menabung, kita bisa ngaji lagi. Dan juga untuk guru kita Yadi Ahmad Sodik yang sedang menjalankan umroh dan membimbing umroh, mudah Allah sehatkan beliau dan menjadi umroh yang mabrur. Semoga kita juga bisa pulang dan mendapatkan tanah suci. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kita sudah kita hadir dan juga Pak Ubud semangatnya juga alhamdulillah saya ditemani sama Pak Ubud tiap malam. Kemarin dia datang tapi keren hari ini ngaji saking semangatnya kemarin datang ya Pak Ubud ya. Alhamdulillah semangat bisa nemenin saya jauh-jauh ya Bu. Mudah-mudahan langkahnya Pak Ubud begitu kesehatan. Amin. Ya beliau kasihan Pak Haji karena sendirian ya kaumnya, masya Allah. Terima kasih Ibu. Kita lanjut ke guru kita untuk mengajar untuk beberapa waktu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Faqala azza man qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Haji Dr. Haji Rama Yuli dan keluarga besarnya, Bu Haji semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan sehatul afiat, panjang umur, dalam keberkahan, dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi keluarganya, ilmunya, hartanya. InsyaAllah senantiasa Allah berikan kenikmatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua juga ibu-ibu jamaah Majelis Talim Az-Zakir, alhamdulillah, yang insyaallah mudah-mudahan juga Allah berikan kita semua sehatul afiat, panjang umur dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi keluarga kita, harta kita, anak keturunan kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah, yang insyaallah menjadi penyejuk hati kita semua, menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bil khusus kita doakan Al-Fatihah, kita bacakan dengan Ummul Quran, ya, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan tadi ananda yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan orang tuanya juga keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biniyatis sihah wal afiyah wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita ibu semua dari kitab Nasaihul Ibad. Kita sampai ke 32 ya. Ya, kalau ke 32 halaman 134. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati yud'u al-mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum bil mizani summa yu'ta bi ahli sawmi fayuwaffawna ujurahum bil mizani summa yu'ta bi ahlil bala'i la yunsabu mizanun wa la yunsharu
lahum diwanun fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyati law kanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala. Ya, subhanallah, ini hadis, ya, sabda dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan ada 4 ya cara bagaimana Allah Jalla wa Ala menimbang ya segala amal perbuatan kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah." Kalau nanti ya sudah terjadi yaumul qiyamah, terjadi hari kiamat, kemudian yudha'ul mizan, bahwasanya diletakkan yang namanya al-mizan, timbangan. Ya, mizan, timbangan amal perbuatan kita. Maka apa yang terjadi ya kalau udah timbangan diletakkan, kemudian segala amal perbuatan kita ditimbang, mana baik, mana buruk, mana berat, ya yang baik atau keburukan kita, maka di situ akan jelas. Sehingga Allah katakan, Rasulullah jelaskan, fayu'ta bi ahli sholati, maka diberikan kepada orang-orang yang ahli sholat, yang senantiasa rajin dalam mengerjakan sholatnya, ya kemudian benar ya syarat dan rukunnya, menyempurnakan mendirikan sholat dengan istiqamah, ya dengan sebenar-benarnya. Maka Allah kata, Rasulullah jelaskan, fayuwaffawna ujurahum bil mizan, maka mereka ya akan diberikan, maka Allah akan tepati orang berbuat kebaikan, maka Allah balas dengan pahala. Ya, maka Allah berikan ujurahum, ya pahalanya, balasannya, bil mizan, ya nanti ya ketika ditimbangan maka diberikan pahalanya secara sempurna. Kemudian datang lagi, siapa mereka? Summa yu'ta ahli shaum, maka datang lagi kelompok yang kedua, yaitu adalah orang yang suka puasa, ya ahli siyam, ahli shaum, ya orang yang suka puasa, baik Ramadannya, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya dia jaga. Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayuwaffawna ujurahum bil mizan, sama ya Allah balas dengan pahala yang sempurna ketika ya ditimbang amal perbuatan kita. Yang ketiga, ya summa yu'ta bi ahlil bala, ya ahli sedekah belum ya? Oh, ini hadisnya kurang berarti nih. Ahli sholat, ya hadisnya kurang nih. Ya, di situ ada tulisannya Bu, ahli sedekah. Ada? Ada nggak? Mungkin cetakannya beda. Nggak, bahasa Arabnya ada? Nggak ada. Berarti cetakannya sama. Ya. Coba kita lihat redaksinya. Iya, harusnya ada 4 memang.
Ya, yang ketiga tadi adalah yang ahli sedekah. Summa yu'ta ahlus shadaqah. Datang lagi mereka yang pandai atau senantiasa istiqomah dalam bersedekah. Ya, subhanallah. Ya. Jadi ibadah itu ya bukan hanya saja jiwa kita, bukan hanya saja diri kita, tapi juga ibadah dengan harta. Maka apa yang Allah berikan, fayuwaffawna ujurahum bil mizan, sama ya, diberikan pahala, dibalas dengan pahala yang sempurna ketika berada di mizan. Ya. Kemudian yang keempat, summa yu'ta ahlil bala, datang mereka yang dalam hidupnya senantiasa mereka ditimpa musibah. Ya, orang-orang ya ahlul bala, ahli musibah, yang hidupnya senantiasa ya dirundung dengan musibah, dengan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul, la yunsabu mizanun wa la yunsharu lahum diwan. Ya, ternyata mereka amal perbuatan mereka enggak ditimbang lagi. Ya, catatan amalnya enggak diperiksa lagi. Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab, akan tetapi langsung dibalas pahala yang berlimpah, yang sempurna dari Allah, bighairi hisab, ya, tanpa ada hisab lagi. Hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala. Ya, sehingga kita nih ya, atau orang-orang yang afiyah, orang yang hidupnya ya mungkin ya banyakkan enaknya, banyakkan nikmatnya, ya maka mereka ngiri. Ya, mereka ngiri dengan ahlul musibah. Mereka pengen mendapatkan pahala juga yang sempurna, yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, yang pertama adalah perkara yang namanya mizan. Ada yang namanya nanti pemberhentian di alam akhirat. Ya, alam akhirat setelah kiamat, ya, tiupan sangkakala yang pertama, manusia nunggu tuh kurang lebih 40 tahun akhirat. Ya, bukan 40 tahun dunia. Ya, 40 tahun nungguin siapa? Nungguin tiupan yang kedua. Manusia dibangkitkan. Dan itu semua pasti. Kalau sekarang timbang cerita, tapi kalau nanti ya jadi kenyataan. Ya, kalau sekarang kita ngomong tentang alam barzah, ya timbang cerita. Ya, tapi kalau udah jasad berpisah sama ruh, maka yang namanya dunia tinggal cerita. Yang namanya akhirat, alam barzah, ya menjadi kenyataan. Udah ditiup yang kedua, manusia dibangkitin, dikumpulin, ya maka digiring nanti. Ya, itu banyak pos-posnya. Ada pos sholat, sedekah, zakat, ya. Kemudian juga sabar. Ya, kemudian banyak pos-posnya sampai nanti ya itu bertemu dengan yang namanya mizan. Jadi mizan ini ya sebelum yang namanya kita naik sirat. Ya, naik yang namanya sirat. Jadi sirat itu tepat di bawah yang namanya neraka. Jadi ketika manusia udah menghadapi mizan, ya otomatis nanti dia juga mendapatkan catatan amal perbuatan.
Jadi dipanggil kita satu-satu untuk melihat timbangan amal perbuatan kita. Nah, di situ udah kelihatan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, bagaimana amal perbuatan kita, apakah kebaikan yang banyakan atau keburukan, kemaksiatan yang lebih banyak. Maka otomatis nanti, jadi ketika sirat itu, jadi sirat bentuknya ada yang naik gini, Bu. Jadi bukannya datar begini kan. Naik begini, kemudian nanti turun, ya. Dan dia lebih tajam daripada, lebih tipis daripada yang namanya rambut. Ya, jisrun mumtaddun, bahwasanya jembatan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bawahnya ada neraka. Ya. Di bawahnya ada neraka. Jadi kalau udah tahu nih, nauzubillah wal yauzubillah, ya, bahwasanya timbangannya lebih banyak maksiat, udah tinggal pasrah aja, nggak bakal selamat, ya. Dan itu semua tergantung amal ibadah kita, ya. Kalau sedekahnya banyakan, nolong kita tuh, ya, mudah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jaga sholat kita, puasa kita, kemudian hakul adami, kita jaga perasaan orang, insya Allah itu Allah mudahkan kita melewati yang namanya sirat. Jadi kalau udah dia bisa ngelewatin sirat, otomatis nanti dia masuk surga, karena tepat sirat itu di atasnya neraka. Ya, tepat yang namanya jembatan itu, sirat itu adalah di bawah neraka. Ya, subhanallah. Ternyata bahasa Arabnya nggak ada, bahasa terjemahannya ada. Iya, makanya kayaknya redaksinya ada yang kurang. Mungkin nggak di apa, edit dulu kan. Ada yang kelewat, ya. Nanti harus dilihat di buku yang Arabnya. Nanti saya lihat buku Arabnya. Jadi yang sedekah emang di sini emang kan 4 sebenarnya, ya. Jadi pas sholat, sedekah, puasa, amasa, sabar, ya. Ahlul bala, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ahli dalam ahlu musibah, yang senantiasa dikasih musibah, kemudian mereka bersabar, ya. Nah, itu mizan namanya. Ya, semua pasti amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbangan dunia beda dengan timbangan nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia yang lebih berat ada di bawah tadi apa di atas, Bu? Yang lebih berat ada, kalau di dunia nih kita nimbang sesuatu, yang lebih berat adanya di mana? Di bawah. Ya, kalau kita nimbang yang namanya jeruk, ya, berapa kilo, pasti dia kalau berat dia ada di bawah. Tapi nanti di akhirat bahwasanya yang berat itu ada di atas sebagai bentuk kemuliaan, ya, bentuk kemuliaan, ya, bahwasanya yang di atas adalah yang paling berat, ya. Nah ini, ya, sehingga tadi bahwasanya orang-orang yang ahli sholat yang pertama, ya, mereka datang, ya, mereka, ya, ditimbang amal perbuatan mereka, maka subhanallah, ya, ketika memang, ya, mengerjakan sholat dengan sesungguhnya, ya, apalagi yang namanya syariat sholat bukan syariat sembarangan, ya. Allah kasih perintah puasa cukup dengan firman-Nya. Allah kasih yang namanya perintah haji cukup dengan Al-Quran, ayat firman Allah turunin. Ya, Allah perintahkan yang namanya apa, Bu? Yang namanya misalnya infak sedekah, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, Allah perintahkan sholat, dipanggil Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj, ya. Isra, perjalanan daratnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ayatnya surat Al-Isra ayat 1. Mi'rajnya nanti bisa dilihat surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Ya, ayat 13 sampai 18, perjalanan dari Masjidil Aqsa menembus 7 lapis langit,
ya, bertemu dengan beberapa para nabi, bertemu dengan malaikat, sampai nanti bertemu ya Allah Subhanahu wa taala, ya, melewati yang namanya Sidratul Muntaha. Ya. Buat ngapain? Menerima mandat, menerima perintah yang namanya sholat. Ya. Makanya kata Syekh Wahbah Zuhaili bahwasanya fa innama shalah hiya mi'rajul mu'min. Bahwasanya yang namanya sholat itu mi'rajnya seorang yang beriman. Komunikasi kita sama Allah sehari semalam 5 waktu itu dengan sholat. Mi'raj, kita berkomunikasi, kita minta sama Allah, ngomong sama Allah, ya, kita berbuat, ya, karena sholat itu adalah doa yang diiringi dengan perbuatan, yang diiringi dengan bacaan ucapan yang khusus dalam sholat. Dan kebanyakan dalam sholat isinya yang kita baca adalah doa. Betul nggak, Bu? Ya, Ibu baca Al-Fatihah, apa isinya? Doa, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terus doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai seterusnya, rukuknya, sujudnya, ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, ya, tahiyat akhirnya, semuanya adalah doa. Interaksi kita, mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama di sini disebutkan adalah mereka yang ahli salat. Yang kedua, ya, ini menunjukkan amal ibadah yang luar biasa, Ibu. Ya. Jadi ada ibadah yang sifatnya individu, ya, disebutnya adalah ibadah muta'addiyah. Ya, ada ibadah qasirah, ada ibadah muta'addiyah. Nah, qasirah ini ibadah yang sifatnya individu. Tapi kalau ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang sifatnya sosial. Nah, ini yang kedua adalah ahli sedekah. Ya, ini subhanallah. Ya, jadi ada yang namanya hak Allah, ada namanya hak manusia. Ya, semua rizki yang kita dapatkan bukan seluruhnya milik kita. Makanya Islam ini luar biasa. Ya, Islam itu luar biasa, Ibu semua. Ya, maka diajarkan bagaimana ada 2,5% dari harta kita. Ataupun berapa saja. Ya, ketika harta kita tidak mencapai yang namanya nisab untuk zakat, maka dikeluarkan infak sedekahnya. Nah, makanya yang kedua yang dipanggil adalah salah satunya adalah mereka yang pandai dalam bersedekah. Ya, apalagi orang yang beriman, mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan susah tetap sedekah. Ya, sedekahnya jangan nunggu pas kaya doang. Karena nanti kalau udah kaya, hitung-hitungan. Ya, duitnya makin banyak. Ya, dia punya 1 juta aja. Kalau misalnya 10%-nya berapa ya? Ya, kalau misalnya 1%-nya aja udah hitung-hitungan tuh dia. Ya, punya 2 juta, ya. Pokoknya nanti ada aja bagaimana cara syaitan, ya, itu membisik kita, ya, mengelabui kita supaya kita nggak mau berinfak bersedekah. Orang tambah banyak duitnya, maka terkena tuh yang namanya tadi, ya, bukan hanya saja sedekah, bukan saja infak, tapi kena yang namanya zakat. Ada aturannya, dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, lumayan ketika misalnya punya, ya, 2 miliar, 5 miliar, 2,5%-nya kalau dihitung ya banyak juga. Ya, bisa beli mobil, bisa pergi umrah. Ya, tapi begitulah, ya, bagaimana kebaikan bukan hanya saja sesuatu yang kita jalankan secara individu, ya, tapi kebaikan juga di mana Allah tuntut, Rasulullah ajarkan bagaimana kita bisa berbagi.
ya, bagaimana harta kita itu ya kita keluarkan ya untuk ya sedekah, untuk menolong orang lain, ya untuk membantu orang lain, ataupun kita punya pengajian, kita punya majlis, ya kita bantu ibu semua, ya. Jangan bahwasanya jangan nunggu ya kita itu ya diminta. Kalau kita punya, kita bagi, kita taruh. Ya buat majlis, atau kita bagi di majlis di masjid, kemudian di musola. Jadi tanpa diminta, kita alhamdulillah ini lagi ada rezeki. Ya alhamdulillah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah rezeki kita. Kalau kita kufur, ya maka azab Allah sangat pedih. Ya, maka alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang dengan sedekah bukannya tambah miskin, tapi malah tambah kaya. Ya, apalagi yang namanya sedekah, kata Rasul, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa ya mencegah, menolak yang namanya bala. Ya, penyakit. Ya, ada orang yang divonis bahwasanya dia kanker. Ya. Kalau berobat mungkin habis berpuluh-puluh juta. Tapi dia rutinin buat sedekah. Ya. Enggak hitung-hitungan. Ya, dia rutinin buat sedekah. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah sedekah ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pas dicek lagi sama dokternya, alhamdulillah tuh udah mulai hilang. Ya, udah mulai hilang. Dokternya bingung. Ya, ibu berobat di mana? Ya, ibu makan obat apa? Dia bilang, dok saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma ikhtiar dengan sedekah, ngebantu orang. Ya, ngebantu orang. Ya, dengan harta saya niatin dengan kesembuhan saya. Ya, dan itu bukan hanya Rasulullah yang bilang, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang dengan sedekah itu ya kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada orang tadi ya ketika dia gemar bersedekah yang bikin hidupnya sulit, itu enggak ada. Ya, yang ada hidupnya tambah enak, ya, tambah tenang. Yang penting tadi bahwasanya kalau kita hitung-hitungan rumit. Ya. Kalau kita hitung-hitungan capek. Ya, udah nggak usah dihitung sama Allah, jangan pakai matematika manusia. Ya. Capek badan, capek pikiran, semuanya. Ya, banyak orang-orang, saya beberapa nemuin, subhanallah, orang-orang yang kaya, mereka berduit tapi agak sombong. Ya. Hidupnya enak dan tangannya tuh ringan buat bersedekah. Ya. Kalau infak, dulu ada yang infak wakaf Quran itu sampai 50 Al-Quran. Ya, 50 di Mekah, 50 di Madinah. Ya, sedekah makanan tuh buat orang-orang, kan banyak orang-orang yang orang-orang yang duafa ya di sekitar Masjidil Haram, kayak orang-orang Bangladesh, India, ya. Mereka Pakistan tuh mereka datang cuman bawa diri doang, Bu. Ya, kalau tidur di pelataran Masjidil Haram, mereka mengandalkan makan itu dari pemberian orang. Ya, dia infak sampai 100 peks. Ya, bahkan lebih, dulu pernah sampai 700 peks. Ya. Yang jarang orang kaya sampai bisa sedekah begitu. Ya, ada juga orang kaya yang sedekahnya dikit, tapi ketika belanja nggak tanggung-tanggung. Ya. Ini subhanallah, ya. Apalagi saya kan sering yang bawa Turki, ya. Jadi ketika, mohon maaf, ketika di Madinah ada ya, tapi sedikit. Kebanyakan saya mungkin orang tuh kalau udah kaya, enak, udah ngeluarin duit, jor-joran, sedekah jor-joran, belanja juga jor-joran. Tapi ada juga, ya, yang ketika di Madinah ya seadanya, tapi dia sedekah. Ya, tapi ketika belanja di Turki
Wah, subhanallah. Ya lebih banyak lagi. Nah itu artinya maka mudah-mudahan Allah ringankan kita ya tangan kita untuk bisa bersedekah ya berapapun ibu ya berapapun ibu bisa kasih insyaallah Allah ganti dengan berlipat ganda ya Allah ganti dengan berlipat-lipat pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya nggak perlu diminta. Ya, jangan sampai kita diminta dulu baru kita sedekah. Ya, ibu ngelihat misalnya majelis ini kan besok mau acara, ya, insyaallah itu berarti itu jalan sedekah yang Allah pilih buat kita semua. Ya, jadi jangan pura-pura kita nggak tahu atau pura-pura budak. Ya, begitu. Ya, Ustadz nggak punya apa-apa. Apapun yang ibu punya ya kasih ya kalau misalnya timbang apa yang namanya lontong mah bisa kali ya nggak bu ya kita jajan aja berapa jajan ya kita beli seblak beli bakso ya kadang belanja online ya terkadang itu bisa tapi ketika disuruh sedekah nah berat itu manusia tuh berat ya ketika jalan-jalan ke mall ya ibu 100.000 50.000 ketika di mall ketika di Alfamart sedikit apa banyak sedikit apa banyak yang benar tapi kalau dibawa ke majelis ya kalau dibawa ke masjid tuh 50-100.000 gede apa kecil oh mikir-mikir ya beda kalau 50-100.000 dibawa ke Indomart ya dibawa ke mall sama dibawa ke majelis sama dibawa ke masjid ya kalau dibawa ke masjid ya kita tuh mikir-mikir sayang-sayang ya jangan yang biru jangan yang merah ya yang abu-abu aja kalau ada yang abu-abu ya yang penting sedekah iya yang penting sedekah ya padahal sekarang pipis aja udah nggak dapat 2.000 bu kata malaikat mintanya banyak sedekah cuma 2.000 ya mintanya surga mintanya rezeki yang banyak ya keluarga yang sehat tapi sedekahnya cuma 2.000 ya subhanallah ya nah itu bu jangan sampai ya kita ya nyesel ya jangan sampai kita nyesel ya harta banyak ya kalau kita beliin pakaian ya kemudian pakaian bakal rusak kita beliin makanan yang ada jadi kotoran tapi kalau kita infak sedekahkan insyaallah menjadi tabungan akhirat kita ya ketika tadi orang yang sholat udah nggak bisa sholat lagi bu ya orang yang sholat ketika meninggal udah nggak bisa sholat lagi udah terputus tapi kalau sedekah subhanallah ya alhamdulillah ya orang sedekah ya ngalir ya kalau nanti ada misalnya santunan anak yatim ibu berbagi dengan anak yatim anak yatim itu menjadi amal jariah ibu semua ini kalau qadarullah kita udah nggak ada di dunia nih anak pernah kita santunin ya pernah kita bagi ya maka ketika dia dewasa dia beribadah maka itu menjadi pahala buat kita ya amin ya rabbal alamin ibu di majelis ya butuh apa majelis ya misalnya buku ya kemudian alat tulis ya ataupun apapun yang buat majelis ataupun masjid ataupun musholla maka itu insyaallah menjadi amal jariah amal yang terus mengalir buat kita dengan sedekah ya pokoknya sedekah itu luar biasa ya bahkan di surah Al-Munafiqun ya ada orang ketika meninggal mereka pengen dibangkitin lagi pengen dihidupin lagi walaupun hanya sesaat walaupun hanya sebentar pengen ngapain pengen sedekah ya kata mereka laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau aku bisa hidupin lagi walau sebentar, walau sesaat. Pengen ngapain? Fa asaddaqa. Saya pengen sedekah. Ya, baru wa akum minas sholihin. Aku pengen jadi orang yang saleh. Maka alhamdulillah ketika ada orang diberikan kelebihan harta, kemudian dia gemar buat bersedekah. Itu karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada orang yang punya harta, kemudian nggak mau dia bersedekah. Ya, atau dikit sedekahnya. Ya. Begitu juga orang yang misalnya hidupnya pas-pasan atau seadanya, tapi dia masih rajin, masih mau bersedekah. Itu luar biasa juga. Ya. Dan Allah akan ganti semuanya, ya, dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu nanti insya Allah izinkan bisa umroh, bisa haji, amin ya rabbal. Itu ada namanya hotel wakaf Utsman bin Affan, ya. Jadi nggak jauh dari Masjid Nabawi. Itu namanya ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Wakafnya Utsman bin Affan, sedekahnya wakaf, ya, sedekahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang rekeningnya masih ada. Jadi pemerintah Saudi bikinin rekening atas nama Utsman bin Affan. Orangnya udah nggak ada, tapi pahalanya terus ngalir. Ya, buat beliau sampai sekarang ada nama rekeningnya. Sampai tadi hotelnya itu dibikin, ya, kemudian hasilnya untuk digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang membutuhkan semuanya, baik di Saudi ataupun di luar Saudi. Kenapa sampai seperti itu? Karena dulu ketika di Madinah itu kekeringan, ya, paceklik kekeringan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ada yang namanya sumur punyanya orang Yahudi. Jadi orang Madinah itu ketika kekeringan ngambil airnya di sumurnya orang Yahudi, ya, punya orang Yahudi. Ya, ketika memang ke sana mereka harus beli, harus bayar, ngambil air. Ya, dibisnisin sama orang Yahudi. Maka kata Rasul, siapa yang bisa ngebeli ini sumur, maka dijamin untuknya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung sahabat tuh berbondong-bondong, berebutan. Ya, diantaranya yang paling besar yang mengajukan nego harga adalah Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan, ibu, kalau belanja, kalau beli bukannya nawar, atau nawarnya tuh malah naik harganya. Beda dengan kita. Kalau kita nawarnya turun, kalau bisa turun seturun-turunnya. Ya. Walaupun beda 1000, pokoknya kita cari tuh mana yang lebih murah, walaupun beda 1000 doang. Ya, cari lagi, padahal itu yang paling murah, dia balik lagi, cuman beda 1000. Iya. Ketika ditimbang, bang, angetin bang. Ya, timbangnya biar anget bang. Ya, udah dimurahin, kemudian minta tambah ketika nimbang tuh, minta diangetin, dipadetin. Ada nggak bu yang begitu? Itu hati-hati tuh. Saya baru ingat juga tuh. Ya, kalau kita nimbang barang, nimbang belanjaan kita minta angetin, itu penjualnya redo apa kagak gitu. Ya, hati-hati. Kalau mudah-mudahan sih dia redo gitu. Kalau dia nggak redo, ya padahal kan kita udah deal tuh harganya segitu, tapi kita maksa, ya, buat diangetin, buat dilebihi. Nah itu. Iya. Sekarang banyak model tuh orang, ya. Jadi ngambil buah, di sini plastik, di sini tas. Jadi masukinnya bukan ke plastik, tapi masukinnya ke tas. Ya, nauzubillahi min. Nah tadi baik lagi ke Utsman, Sayyidina Utsman. Jadi kalau dia belanja, nawarnya makin naik harganya, makin tinggi. Nah ketika ditawar sama Sayyidina Utsman tuh orang Yahudi, ya, mikir juga dia. Ini tawarannya gede juga, dia bilang. Tapi dia butuh pendapatan, ya, karena
orang tuh datang ke dia buat bayar beli air. Ya, jadi dia bingung. Maka dia ambil kesimpulan karena tawarannya tinggi dan dia masih membutuhkan income pendapatan, akhirnya dijual setengahnya. Ya, dijual setengahnya, tapi dengan syarat harganya tadi nggak berkurang yang ditawarkan. Didilin sama Sayyidina Utsman. Duit dapat ya dari Utsman, kemudian juga dia masih bisa jualan air. Tapi qadarullah, kecerdasan Sayyidina Utsman luar biasa. Ya, walaupun dia dapat setengah, jadi sahamnya setengah-setengah. Hari ini adalah Sayyidina Utsman, besok gilirannya orang Yahudi. Jadi sahamnya setengah-setengah. Nah, ketika giliran Sayyidina Utsman digratisin, nggak ada yang bayar. Nah, orang Madinah ketika itu ngambil air buat 2 hari. Jadi besoknya nggak ada orang yang datang lagi. Ya, pas orang Yahudi kosong, melompong, ya nggak ada pemasukan lagi, bingung lagi, stres dia. Akhirnya dijual seluruhnya kepada Sayyidina Utsman. Nah, ketika sudah dibeli, ya diwakafkan, disedekahkan untuk seluruh orang Madinah. Siapapun, bukan hanya saja orang Islam, tapi orang Yahudi semua yang membutuhkan, silahkan ngambil di air tersebut. Ya, dan sampai sekarang ya manfaatnya masih ada. Ya, nggak akan hilang ya pahala orang yang bersedekah. Ya, alhamdulillah. Udah azan ya? Ya, kita azan dulu. Kayaknya lagi azan tuh ya? Ya. Gitu. Ih, padahal deket banget ya. Oh, harus dilaporin itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan rizki yang banyak ya, yang berkah. Mudah-mudahan kita bisa sedekah, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tadi ya, bahwasanya yang ketiga ya ahlus saum, yaitu orang yang berpuasa. Nanti pintu surga ada namanya Babur Rayyan. Ya, pintu Rayyan khusus untuk orang yang puasa. Nah, puasa juga lagi-lagi ya ini adalah ibadah yang sifatnya individu. Ya, buat kita